Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tech. Era gaming smartphone, gue rasa di tahun ini, yaitu tahun 2024 itu bakal ada peningkatan yang cukup drastis nih. Dan beda banget seperti di tahun-tahun sebelumnya. Ya dimana gue masih inget banget tuh, pas waktu tahun pakai HP Nokia cuman Symbian OS. Dan disitu gue juga cuman main satu game yang lainnya nggak bukan adalah Snake 2 Dimensi ya teman-teman. Itu game yang menurut gue sangatlah berkesan pada saat gue menggunakan smartphone Nokia Symbian OS. Tapi makin kesini perkembangan teknologi tuh makin banyak tuh. Salah satunya belakangan ini yang dimana Apple baru aja kan mengenalkan sebuah smartphone merek terbarunya mereka yang lainnya nggak bukan adalah iPhone 15 Pro Series cuy. Yang dimana dengan chipset Apple A17 Pro nya bisa menjalankan game AAA cuy. Tadinya gue berspekulasi bahwa game AAA itu agak mustahil buat dijalankan di smartphone yang kita genggam di hari-hari cuy. Tapi sebelum kita masuk ke lebih dalam tentang game AAA yang dijalankan oleh iPhone 15 Pro ya teman-teman, gue pengen kalian tahu dulu beberapa tipe-tipe tingkatan game yang cukup lumayan variatif nih ya. Memang sebenarnya tipe-tipe game di dunia ini tuh sangatlah banyak banget. Tapi yang standar dan paling umum untuk dimainkan saat ini yaitu game AA dan juga AAA teman-teman. Nah, kedua game ini menjadi salah satu standar rata-rata game yang dimainkan untuk saat ini. Yang paling utama perbedaan yang paling mendasar yaitu dari sektor budget pembuatan cuy. Yang dimana game dengan tipe AA ini tidak terlalu memakan budget yang cukup lumayan membengkak gitu loh ya. Gak cuman itu aja, soal grafik juga AAA itu jauh lebih bagus dan juga lebih realistis cuy. Bisa kalian lihat aja lah game-game AAA yang udah ada di platform konsol ataupun PC cuy. Nah, kalau AAA ini menjadi salah satu game nice-nya dari AA cuy. Dalam pembuatan game ini memakan budget yang cukup lumayan besar ya, dan juga membengkak gitu budgetnya. Gak cuman budgetnya doang yang besar, tapi buat secara size juga otomatis jauh lebih besar, terutama buat masalah grafiknya yang bakal jauh lebih realistis di game AAA ini. Ya bisa dibilang game AAA ini adalah next gen-nya dari AA cuy. Dan rata-rata game AAA itu hanya tersedia di konsol ataupun PC. Namun kali itu beda kasus cuy. Lain cerita setelah Apple merilis iPhone 15 Pro Series. Mereka berfokus terhadap gaming performance yang dimana mereka nggak main-main bisa memporting sebuah game AAA yang tadinya itu cuma bisa berjalan di konsol ataupun PC dan sekarang bisa berjalan di iPhone 15 Pro dan juga 15 Pro Max cuy. Untuk sekarang sih memang ada beberapa game aja yang bisa diporting oleh Apple ya. Dan juga ada beberapa device lain dari Apple seperti iPad dan juga MacBook gitu loh ya yang menggunakan Apple chip M1. Tapi sebelum kita masuk ke lebih intinya nih, gue pengen ngasih tahu sedikit penjelasan yang namanya porting memporting cuy. Kita bakal masuk ke dunia porting memporting nih. Jadi pastiin otak kalian tuh fresh ya, biar nggak ambrudek gitu ya pas waktu ngejelasin. Oke, istilah porting memporting itu sebenarnya udah cukup lumayan umum bagi sebagian orang gamers yang ada di konsol ataupun di PC. Jadi kalau misalkan kalian tanya kepada gamers PC ataupun konsol apa itu porting, pasti mereka tahu. Cuman kalau misalkan kalian tanya ke pengguna smartphone gamers, ya istilah porting apa tuh kira-kira? Apa ya? Paling dijawab apa gitu loh. Singkatnya, istilah porting memporting ini adalah mengkonversikan sebuah video game untuk dapat dimainkan di berbagai platform cuy. Nah, size porting ini bisa berbeda-beda cuy, tergantung pihak developer memporting dari platform apa. Tapi biasanya kalau porting game dari platform PC itu otomatis size-nya bakalan jauh lebih besar ketimbang kita memporting dari developer game konsol cuy. Konsep ini tuh sama halnya seperti yang diterapkan oleh Apple buat menjalankan game AAA di iPhone-nya mereka cuy. Yang dimana mereka itu memporting dari game konsol lalu diubah portingan code-nya. Ya contohnya yang paling gampang adalah Resident Evil Village cuy, alias Resident Evil 8 dan juga Resident Evil 4 Remake. Kedua game ini diporting dari platform konsol cuy agar bisa berjalan maksimal di platform iPhone. Kenapa gue bisa berargumen seperti itu cuy? Karena pas waktu gue coba Resident Evil Village cuy di platform iPhone itu berjalan dengan cukup maksimal cuy. Hal serupa pas waktu gue coba mainin game Resident Evil 4 ya 4 remake ya pastinya yang gue pernah coba di Xbox cuy. Cara size Resident Evil 4 remake itu ya di iPhone tuh cukup lumayan beda sih ya. Yang dimana secara size alias ukuran Resident Evil 4 remake itu tuh hampir sama seperti pas waktu gua di Xbox. Ya walaupun memang setengah dari size-nya cuy. Dan di iPhone itu diangkat 31 GB something dan itu untuk full story-nya cuy, alias full storyline-nya. Sekarang kita bahas experience in game saat bermain game AAA
di iPhone. Nah, sejujurnya experience yang dikasih pas waktu kita mainin game AAA di iPhone itu cukup lumayan imersif menurut gua. Sama kualitas grafiknya dan juga FPS-nya yang tadinya gue pikir kayaknya bakalan sering ngedrop nih. Dan ada sedikit keburikan ya, karena ini melewati banyak kompresi pastinya. Ya pasti bakalan grafiknya tuh kerasa burik dan kurang gitu loh. Apalagi ngomongin depth of field-nya itu pasti bakalan mengurang di game AAA saat kita mainin di iPhone. Tapi nyatanya pas waktu gue coba si Resident Evil Village dan juga Resident Evil 4 Remake cuy di iPhone 15 Pro Max gue, itu berjalan dengan sangat maksimal. Ya dimana secara tampilan grafik itu cukup lumayan oke. FPS-nya juga ya dapat di angka 30 sampai 40 FPS. Yaitu sebenarnya FPS yang standar dan FPS yang stabil kalau kita mainin di platform konsol, entah itu PS5 ataupun Xbox. Terus juga nggak sampai di situ, gue mainnya di sini pakai controller seperti biasa ya teman-teman. Controller yang pernah gue review di video sebelumnya. Kalau misalkan kalian pengen coba, lirik aja tuh controller sebagus apa. Dan itu bener-bener pas waktu gue cobain, gue itu berasa kayak main gaming handheld ya, seperti Steam Deck atau enggak ROG Ally ya mirip-mirip lah kayak gitu. Jadi memang game AAA udah bisa berjalan cukup maksimal, walaupun memang gue nggak bisa bilang ini maksimal 100% ya, karena memang terkadang ada beberapa scene alias cutscene ya teman-teman, di situ ada sedikit frame drop ya, terutama pas waktu gue main game Resident Evil 4 Remake sih ya teman-teman. Ya mungkin balik lagi ke masalah updatean sih ya, karena memang untuk Resident Evil 4 Remake ini buat saat ini ya updateannya tuh masih belum ada sampai sekarang. Dan kalau misalnya updatean selanjutnya bakalan ada sih, gue yakin sih bakalan jauh lebih optimal. Selama 30 menit gue main game Resident Evil 4 Remake ini, temperaturnya ternyata nggak terlalu panas-panas banget kok, di angka 42 derajat Celcius. Dan selama 1 jam bermain Resident Evil 4 Remake juga di angka 44 derajat Celcius. Sebenarnya dengan temperatur segitu menurut gue masih oke-oke banget, masih make sense lah, karena ini game AAA pasti membutuhkan kualitas grafik dan juga daya yang maksimal. Lagi pula saran gue memang kalian harus wajib pakai controller kalau misalnya main game AAA di iPhone, dan itu experience-nya bener-bener seperti kalian main di PlayStation atau enggak main di Xbox ya, intinya main di konsol gitu loh ya. Terus juga gue sampai sempat-sempatan ya buat colokin Resident Evil 4 Remake di monitor 27 inch gua, dan itu bener-bener gokil karena berjalan FPS di angka 30. Oke, kesimpulannya sampai sekarang memang pada saat video ini dibuat belum banyak game-game AAA yang rilis di platform iPhone coy. Tapi gue yakin 3-6 bulan ke depan atau enggak 9 bulan ke depan banyak banget game AAA yang bakal masuk ke platform iOS ataupun iPhone. Tapi yang jelas ini menjadi salah satu era game baru ya teman-teman, karena memang sekarang jadi kita bisa main game AAA tanpa harus pakai konsol ataupun PC. Cukup pakai smartphone, bawa game controller, udah jadi gaming handheld coy. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan tentang video kali ini ataupun punya masukan, boleh banget kok tulis di kolom komentar, karena kita diskusi bareng-bareng nih tentang dunia pergamingan nih. Pengen nanya secara privat, boleh banget DM di Instagram kita di @desarmintekno. Pengen join ke komunitas kita juga boleh banget ya, klik link yang ada di deskripsi, itu komunitas Telegram kita. Boleh berdebat tapi jangan rusuh ya. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Until next time, goodbye.